Jadi teman-teman, hari ini toranya bikin konten sketsa. Torangnya bikin tato pengoni. Mau bikin uni ganas. Iya sih. Ya juga. Jadi sedikit informasi for kalian di sana. Torang hari ini mau bikin konten informatif di mana torang akan Turun ke jalan Dan- seperti pemerintah kita tercinta. jadi torang mau di jalan torang mau bikin apa, Boy? Orang mau tanya-tanya apa dorang tentang dorang pe pendapat mengenai kebijakan jam malam ini yang sebentar dilakukan dang begitu. Jadi untuk info selanjutnya tonton terus, jangan lupa subscribe tombol ting ting. Oke, hai, dengan saudari siapa kah tuh? Via. Oh iya, begini. Hey. Oke, ini dengan torang Febro apa tuh? Leo. Oke, sekarang teman-teman kita ada bersama-sama dengan salah satu dosen di Universitas Samratulangi, Ner Joseph Kairupan. Oke, ini dengan torang Febro kota ini. Halo, Jeffis. Jadi sekarang kita ada sama-sama dengan siapa? Regan. Regan ini kerja di salah satu tampak jaga bagunting rambu di kawasan. Ya, Bawa terbuat. rambu. Bahaya juga itu. Halo. Oke, ini torang sekarang ada dengan kakak siapa kah tuh? Tiwi. Oh, Kak Tiwi. Kita mau tanya tentang via pendapat mengenai kebijakan jam malam. Yap. Bro, torang mau bertanya tentang kebijakan malam yang diberlakukan pada orang kota yang tercinta saat ini. Menurut bro, pendapat bagaimana bro? Menurut Via bagaimana? Kurang efektif. Apanya tuh? Waktu. Waktu, keuangan. Itu sih kira-kira. Kalau dari Via sendiri kena DP dampak katanya enggak? Kalau kita sendiri sih cuman karena pada dampak yang di waktu. Kalau soal keuangan so pasti terasa karena orang ada pengurangan uang. Kalau terasa uang so pasti cuman waktu waktu enggak terlalu efisien. Kalau kita pendapat untuk kebijakan malam sampai jam 8 malam itu agak menyusahkan bidang-bidang usaha tempat-tempat malam khususnya. Mungkin jadi agak ada terjadinya sedikit penurunan omset kalau dari segi kafe ya. Bagaimana menurut bro? Pembatasan jam malam ya. Pembatasan jam Iya. malam. Iya, buat kita kalau untuk pembatasan jam malam ini sih memang sangat-sangat tidak solutif ya. Sangat-sangat nyanda efektif, nyanda solutif karena ya yang kita lihat di lapangan banyak tuh pengusaha yang sobataria. Dari itu omset menurun, dan ada beberapa tampak tuh biasanya kan itu ramenya di atas jam 8 malam. Tapi karena pembatasan ini bahkan dorang bilang dorang omset itu nyanda baku tutu dengan biaya operasional satu hari, dan apalagi orang yang sebagai musisi memang luar biasa terdampak. Tapi orang sih bukan pengemis bansos ya. Orang cuma butuh kerja. Orang cuma butuh untuk beraktivitas seperti biasa karena corona itu nggak ada hubungannya dengan jam. Ya bisa virus ini kan 24 jam aktif. Bukan nanti malam ya. Bukan kan? nanti malam. Ini kan terkesan nanti corona nanti aktif di atas jam 8 malam. Sementara bilang ini zona merah tapi aktivitas siang itu normal sekali kelihatannya. Nggak ada pembatasan. Menurut bro, peraturan ini efektif atau bagaimana kah? Kalau saya kurang efektif sih, karena kenapa? Pertama, kalau pagi hari kan seperti kita lihat ada beberapa kafe yang ada di Manado kan juga ramai juga. Biasanya juga kan protap kesehatan tidak dijalankan secara umumnya dang. Orang-orang masih kurang sadar untuk melakukan protokol kesehatan gitu. Kira-kira dari penganan sendiri ada DP dampak nggak pas diberlakukannya jam malam ini? Ya banyak sih DP dampak dari orang. Salah satunya biasanya orang sampai jam 9, ini sekarang cuma sampai jam 8. Biasa yang bagunting banyak, sekarang jadi sadiki atau bagaimana? Kalau dari orang mulai sadiki sih. Mulai sadiki. Karena mungkin ya orang takut malam-malam yang di sini Iya. kan. Oh, menurut Ngane kira-kira efektif atau enggak? Nyanda sih. Nyanda. Oke. Namanya kebijakan pemerintah pasti itu ada efek yang akan didapatkan outcome ke depannya. Artinya ada manfaat. Pemerintah membuat satu kebijakan bukan berarti pemerintah serta-merta mengambil kebijakan tanpa ada identification of needs atau ada kebutuhan-kebutuhan.
menangani pandemi ini tentunya tidak serta-merta juga pemerintah langsung mengambil tindakan harus menutup atau melakukan penindakan jam malam ya, di pusat-pusat hiburan yang ada di Kota Manado. Itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau kita berpendapat sih pribadi, penetapan kebijakan jam malam sebenarnya cukup mengganggu juga sih. Cuma setelah dipikir-pikir itu buat kebaikan kita bersama untuk mencegah, untuk memutus rantai COVID ini ya udah kita sebagai pengusaha kecil, pemilik kafe ya kita tetap mendukung lah. Hal ini bisa dibuktikan. Kenapa Manado sampai zona merah? Tapi kita bersyukur saat ini sudah zona orange kan? Iya, Ya, artinya ada keberhasilan lah. Nah, sebenarnya itu bisa mengindikasikan bahwa dengan diterapkannya jam malam, satu keberhasilannya adalah kita turun satu level dari zona merah ke zona orange kan? Gitu. Setidaknya ada outcome di sana. Kalau kesini kayaknya mungkin efektif kali ya. Soalnya kan zona sekarang berubah dari zona merah ke zona orange ya. Tapi masih juga perlu ditingkatkan mengenai kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Satu hal yang perlu diingat ya, bahwa ini negara demokrasi. Apa sih artinya? Negara demokrasi itu paling susah untuk mengatur rakyatnya supaya patuh. Itu teori negara demokrasi, susah sekali. Berbeda dengan negara-negara yang lain yang tidak sistemnya kerajaan kan atau parlementer di sana itu mereka patuh kepada penguasa. Awal pandemi juga di Kota Manado, mall ditutup, pekerja mall juga berteriak, kita mau makan apa, kami kerja apa, kami tidak ada penghasilan. Pemerintah sebenarnya juga siap untuk itu, tetapi untuk pelaksanaan jam malam ini pemerintah sepertinya kurang terlalu respon terhadap pendapatan atau nilai income dari para pekerja ini, pekerja seni yang ada di Kota Manado. Sebenarnya sudah perlu dievaluasi kan, sudah hampir 2 bulan semenjak memasuki tahun baru ya. Memasuki tahun baru kita itu menerapkan jam malam di Kota Manado. Udah hampir 2 bulan kan sampai sekarang ya. Setidaknya sudah bisa dievaluasi, ada keberhasilan di sana. Salut, saya respect juga kepada pemerintah. Kita harapan sih kasih normal ulang tuh aktivitas, kasih normal ulang tuh operasional kafe. Karena supaya ekonomi boleh berputar. Tapi dengan penerapan protokol kesehatan lah. Orang kan tuh sangat-sangat menghargai pemerintah, sangat-sangat mendukung kebijakan pemerintah. Tapi harus protorang juga dong nih kebijakan. Jangan nih kebijakan justru yang bikin mati patorang. Bukan corona yang bikin mati patorang, malah nih kebijakan. Jangan juga merugikan yang lain, pihak lain dong. Mungkin dari pemerintahan dikasih naik DP jam operasional, mungkin dari sampai jam 8 malam, mungkin boleh sampai jam 11 untuk sekarang. Kemudian kita orang menjalankan protokol kesehatan itu secara konsisten. Yang penting protokol dan Kang. Yang penting protokol kesehatan. Kasus infeksi ini sudah semakin menurun ya. Mungkin bisa juga ditambah sampai jam 9 atau sampai jam 10 gitu. Tapi tidak 24 jam karena pasti berbahaya. Kasih longgar saja. Ya, setidaknya dilonggarkan sedikit lah gitu. Harapan sebagai pemilik kafe, pemilik warung kopi. Kalau harapan sih ya semoga semuanya bisa kembali normal, semua baik-baik saja supaya kita sebagai pengusaha-pengusaha kecil ini bisa meningkatkan lagi penjualan kita, karena jujur sih selama pembatasan ini kita sangat sedikit dirugikan dalam hal omset ya. Kita terganggu sih, kita cukup goyang untuk omset kita. Oke, makasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Makasih. Ya, siap. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Yo, teman-teman, sekarang di video kira-kira begitu dulu nih. Orang dapat ini video, ada minta dorang pendapat murni dari dorang pihak masing-masing. Jadi tidak ada unsur untuk memihak. Jadi teman-teman kalau mau ada pendapat lain atau mau ada masukan kayak nanti komen 4 orang di bawah nih. Dan jangan lupa subscribe